Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Mizanul Kubra dengan pembacaan Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila nurati bina syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin khususan ila ruhi al-imam al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi Abu Yusuf Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa ila walidina anna Allah يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin nyampe mana? Fa'alaikum ayyuhal ikhwanu, itu kayaknya. Fa'alaikum ayyuhal ikhwanu, maka wajib bagi kalian wahai para saudaraku, para saudara, saudara-saudara, bihtimalil adza, untuk membuang kotoran. Ada kotoran, mimman, dari orang, yujadilukum, yang mendebat siapa mankum kepada kamu, fi sihhati hadhil mizan, di dalam kebenaran mizan ini, qabla dauqiha, sebelum mencicipi mizan ini, wa qabla an tukhdiruhu, dan sebelum engkau menghadirkan, wa qabla an tuhdiruhu, sebelum kalian menghadirkan, hu, kepada man, ma'akum, bersama kalian, hala qiraatiha, ketika dibacakannya mizan, ala ulama il madzahibil arba'ati, kepada ulama madhab yang 4. Fa innahu, sesungguhnya man, ma'dzurun, itu orang yang uzur, la yakadu yusallimu lakum sihhataha, bahkan hampir saja dia tidak akan menerima kebenaran mizan ini, sihatal mizan, li gharabatiha, karena asingnya mizan ini. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi itu yukhatibun nas ala qadri ukulihim, berbicara kepada umat sesuai kadar kemampuan berfikirnya. Misalnya Nabi memiliki jawaban yang berbeda kepada akabirus sahabat, kepada para pembesar sahabat, dengan jawaban beliau kepada ajlaful Arab, orang Arab pada umumnya. Sudah barang tentu berbeda antara makomnya para pembesar sahabat dengan makomnya orang-orang Arab pada umumnya. Berbeda pula makomnya orang-orang yang ingin berbaiat kepada Nabi untuk taat dalam kondisi apapun, dengan makomnya orang yang ingin berbaiat kepada Nabi untuk taat
melaksanakan sholat asar dan sholat subuh saja, makomnya jelas berbeda. Begitu juga berbeda makomnya orang yang meyakini semua madhabnya para imam benar, dengan makomnya orang yang mengatakan 3/4 di antara madhab yang ada di dunia ini berada pada jalur yang salah atau yang keliru. Yang mana di antara 3/4 itu yang nggak tahu. Intinya di antara 3/4 itu ada yang keliru. Di antara yang banyak ada 3/4 yang keliru. Kemarin juga sudah dijelaskan. Kalau kamu ingin mengetahui keindahan mizan ini, coba kamu undang perwakilan dari masing-masing madhab yang 4, kamu kasih persoalan, lalu lihat bagaimana mereka berdebat satu dengan yang lainnya. Perdebatan mereka akan terjadi sangat sengit, saling teriaki satu dengan yang lainnya, seakan-akan yang berbeda pendapat itu sudah keluar dari syariat. Padahal masing-masing dari mereka kesemuanya meyakini bahwa semua madhab itu benar. Berbeda dengan orang yang ngarang kitab mizan ini. Dia hanya duduk manis saja, diem, tinggal putuskan ini tasydid, ini takhfif. Sudah dilihat itu, sudah dijelaskan kemarin. Nah sekarang Syekh Abdul Wahab Sya'roni ingin mengajak kita untuk ingin mengajari kita cara menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran mizan ini. Bagaimana caranya? Nah kata Syekh Sya'roni, kalau menghadapi orang-orang yang tidak meyakini kebenaran mizan ini, kamu harus lemah lembut. Alaikum, dia juga belum tahu pada saat mizan ini dibacakan di hadapan ulama-ulama perwakilan dari 4 mazhab, dia nggak tahu itu. Sudah, kamu jangan keras-keras menghadapi orang-orang yang seperti itu, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Wa rubbama wafaqa madzahibal hadirina, dan kalaupun kamu ajak dia untuk membaca mizan ini di depan perwakilan ulama 4 mazhab, boleh jadi dia sepakat kepada madhabnya orang-orang yang hadir, haibatan lahum, karena sungkan lahum kepada mereka, waraddal madhabal ladzi lam yakun ahadun min muqaddidihi hadiron, dan dia akan menolak madhab yang tidak ada siapa satu pun dari muqallidnya ialah hadir, li'adami man yantasiru lidzalikal madhabi, karena tidak adanya orang yang bisa mempertahankan madhab itu. Kitab mizan ini akan dibaca, misalnya dibaca di hadapan para pembesar madhab, perwakilan dari masing-masing madhab. Kamu ajak orang yang nolak itu, nggak usah keras-keras, diajak saja, coba baca kitab mizan ini di hadapan mereka. Maka kalaupun orang ini sepakat, orang yang menolak mizan ini sepakat, dia sepakat hanya karena sungkan. Sungkan kenapa? Karena nggak ada yang membela madhab yang dia yakini benar. Nggak ada yang membela. Semuanya sepakat kepada mizan ini. Ya sudah, dia sungkan aja ya. Dia sepakat kepada mizan ini, sepakat kepada qaul yang dicantumkan di dalam mizan ini, dan nggak berani mengeluarkan statement yang berbeda dari para hadirin. Nggak berani. Wa fi dzalika, dan kalau begitu, dan di dalam hal itu dalalatun, adapun bukti ala muraatihi, atas perhatiannya man yujadilukum fi sihhati hadzal mizan, hadhil mizan, perhatian wujuhal makhlukina, kepada perhatian para makhluk. Itu menjadi pertanda bahwa dia masih amatiran, masih peduli terhadap para makhluk. Nas'alullah al-afiyah, kami meminta kepada Allah al-afiyah, akan afiyah, ampunan. Wa bima qarrarnahu laka ya akhi, dan dengan apa yang kami tetapkan laka kepadamu wahai saudaraku, intahat al-mizanu sya'roniyatu, maka berakhir apa mizan asy-sya'roniyah, mizannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni, al-mudkhilatu, yang memasukkan
yang mengakomodir li jami' aqwali la'immatil mujtahidina terhadap kaul-kaulnya para imam mujtahid wa muqallidin dan pengikut mereka fi syariati di dalam syariat al-Muhammadiyyati. Nafa'allahu biha al-muslimin, mudah-mudahan memberikan manfaat Allah biha dengan izan al-muslimina kepada orang-orang Islam. Waqat hubbiba, dan sungguh dibuat senang untukku bagiku annadkura apa menyebutkan aku laka kepadamu ya akhi wahai saudaraku. Qaidatan akan satu kaidah hiya kal muqaddimati, yang kaidah ini seperti muqaddimah li fahmi hadil mizani, untuk memahami mizan ini. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ingin menyebutkan satu kaidah yang membuat orang bisa memahami mizan ini. Bal hiya, melainkan hiya adapun muqaddimah min aqrabit turuki, merupakan cara terdekat ila taslimi untuk percaya laha kepada hadhil mizan. Wadhalika, adapun hal itu, bagaimana cara untuk mempercayai isi dari kitab mizan ini. Wadhalika, adapun hal itu, antabna, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah engkau membangun asasan nadharika, kerangka berfikirmu, gitu. Cara berfikirmu, awalan pertama kali alal iman. Jadi yang pertama kali kamu harus lakukan adalah iman bi annallaha ta'ala huwal alimu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah yang maha mengetahui bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wal hakimu, dan Allah itu maha bijaksana fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, azalan, baik di zaman azali, wa abadan, dan selamanya. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Lamma abda'a hadal alama, tatkala Allah menciptakan alam ini, wa ahkama ahwalahu, dan Allah menentukan kondisi-kondisi alam, wa mayyaza syu'unahu, membeda-bedakan kondisi-kondisi alam, wa atqana kamalahu, dan menyempurnakan kesempurnaan alam, makin sempurna. Adharahu, maka Allah menampakkan kepada alam, alama huwa musyahadun, atas segala sesuatu, huwa yang adapun musyahadun adalah disaksikan, nyatanya minal ikhtilafil ladzi la yumkinu wasruhu, berupa perbedaan yang tak mungkin dibatasi, wala yandabitu amruhu, dan tak terstandarisasi apa amrul ikhtilaf, mutaghayyiran hale berbeda, fil amzijati pada watak-wataknya, wattarakibi susunan-susunannya, mukhtalifan berbeda juga, fil ahwali pada kondisinya, wal asalibi dan bentuk-bentuknya, ala hukmima sesuai hukumnya sesuatu, sabako yang mendahului bihi dengan ilmullahi apa ilmunya Allah al-qadim, wa ala wifkima, dan sesuai sesuatu nafadat yang terrealisasi bihi dengan iradatul alimil hakimi, apa kehendak Allah yang maha tahu, al-hakimi lagi maha bijaksana. Faja'a ala hadhil awda'i, kemudian datang apa alam ala hadhil awda'i, dengan bentuk-bentuk ini, wa ta'alifi, dan susunan-susunan seperti yang kita lihat ini, wastaqarra, dan tetap amruhu apa amrul alam, alama atas sesuatu la tantahi yang tidak sampai ilahi kepada ghayatuhu apa tujuan-tujuannya alam, minasyu'uni, nyatanya berupa keadaan-keadaan, wattasorifi, dan perjalanan-perjalanan alam. Apa ini maksudnya? Susah sekali. Pertama-tama kamu harus yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana terhadap segala sesuatu, sejak dulu dan selamanya. Itu yang pertama kali harus kamu yakini. Maka pada teks ini menjelaskan, tatkala Allah menciptakan alam semesta ini, dibuat sedemikian rupa, disempurnakan sedemikian rupa, pada saat itu pula Allah menampakkan kepada kita bahwa alam semesta ini dipenuhi banyak perbedaan, dan perbedaan itu tak terhitung jumlahnya, amat sangat banyak perbedaan. Perbedaan watak, perbedaan waktu, perbedaan tempat. Intinya, isinya alam semesta ini ya perbedaan. Beda semua, satu dengan yang lainnya. Pada saat menciptakan alam semesta, Allah sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa di alam semesta ini ada banyak
perbedaan sesuai dengan ilmunya Allah. Nah itu sudah gampangnya dari teks yang susah itu begitu. Akhirnya lahirlah alam seperti yang kita lihat sekarang ini, yang bentuknya berbeda-beda itu. Satu daerah dengan daerah yang lain, satu bangunan dengan bangunan yang lain, satu keindahan alam dengan keindahan yang lain, itu berbeda-beda semuanya. Wa kana min jumlati badi'i hikmatihi, dan ada ialah termasuk dari indahnya hikmat Tuhan, wa azimi alaihi, dan besarnya nikmat-nikmat Tuhan, wa amimi rahmatihi, dan luasnya rahmat Tuhan. Di antara luasnya rahmat Tuhan, angkos sama adalah membagi Tuhan ibadahu kepada hambanya Tuhan ila kisma ini kepada dua bagian. Dan di antara ciptaan Allah yang banyak tadi itu, nikmat Allah, rahmat Allah yang amat sangat luas, ada satu hal yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, yaitu membagi hambanya menjadi dua kelompok, yaitu syakiyin wa sa'idin. Satu orang yang syaki, yang rugi, wa sa'idin, dan orang yang bahagia. Wasta'mala, menggunakan Allah kullan masing-masing minhuma, dari keduanya syaki dan sa'id, fima khuliqalahu, pada apa-apa yang diciptakan siapa kullun lahu untuk ma, min muta'allaqil wa'di awil wa'idi. Al-wa'di itu siksa, awil wa'idi atau ancaman. Masing-masing ada tempatnya, masing-masing ada perannya. Orang yang merugi punya peran, orang yang beruntung juga punya peran. Dan kesemuanya itu sudah disetting oleh Allah, sudah dituntun oleh Allah, sudah disetir sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aujada, dan mewujudkan Allah di kullin minhuma, bagi masing-masing keduanya syaki dan sa'id, fi hadid dari di dunia ini, bihukmi adlihi, dengan keputusan adilnya Allah, wa sa'ati ifdolihi, dan luasnya karunia Allah, mewujudkan Allah maka pada sesuatu yasluhu yang layak apa mali sya'nihi, kepada kondisinya kullun fi halihi, di dunianya, halihi itu dunia, wa ma'alihi, dan di akhiratnya, min mahsusotin, berupa hal-hal yang konkret, sawaro, yang menciptakan Allah, ha kepada mahsusot, wa maknawiyatin, dan hal-hal yang abstrak, qaddaro, yang menentukan Allah ha kepada maknawiyat, wa masnuatin, dan ciptaan-ciptaan, abda'a, yang membuat Allah ha kepada masnuat, wa ahkamin, dan hukum-hukum syara'a, yang mensyariatkan Allah ha kepada ahkam, wa hududin, dan batasan-batasan, wa doa, yang membuat Allah kepada hudud, wa syu'unin, dan kondisi-kondisi, abda'a, yang menciptakan Allah kepada syu'un. Fatammat, maka sempurna, bidzalika, dengan itu semua, umurul muhdatsati, apa perkara-perkara baru. Alam ini kan merupakan sesuatu yang baru. Apa maksudnya dari tadi? Nah, masing-masing dari syaqiyun dan sa'idun, orang yang rugi dan orang yang bahagia, saki rugi, sa'idun yang beruntung, yang bejo kata orang Jawa, sudah dibuat, sudah disetting oleh Allah, dia harus melakukan apa, dia akan berhadapan dengan apa, dia akan punya apa, dia akan dihadapkan pada kondisi apa, itu sudah disetting oleh Allah. Yang bejo disetting bejo, yang syaki, yang gak beruntung, yang gak bejo, ya sudah disetting seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya miliknya itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melakukan ini, dia akan melakukan itu, sudah disetting semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan aqada bidzalika, dan jadi bidzalika, dengan itu ciptaan Allah, maksudnya dari ciptaan Allah itu semuanya terbentuk umurul muhdatsat, sesuatu yang baru. Wan aqada juga terbentuk jadi nizamul kainat, aturan-aturan alam semesta. Wa kamula bidzalika sya'nuz zamani wal makan, dan sempurna dengan hal itu sa'naz zaman wal makan,
waktu dan tempat. Dari ciptaan-ciptaan dan kreasi-kreasi Allah Subhanahu wa taala, jadilah alam semesta ini dan aturan-aturannya. Hatta kila, sehingga dikatakan innahu, sesungguhnya sya'an, laisa tidak ada fil imkani, ialah termasuk mungkin, hal yang mungkin, abda'u, apa sesuatu yang lebih indah, mimma, dari sesuatu karena yang sudah ada. Dari hal yang sudah disebutkan di atas, betapa kerennya ciptaan Allah yang diatur sedemikian rupa, sudah ada konunnya, sudah ada undang-undangnya, bisa kita simpulkan bahwa tidak akan pernah ada sesuatu yang lebih sempurna dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin ada. Qala ta'ala fi kitabihil qadim, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia ini pada bentuk yang paling sempurna. Ala annahu subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaj'al kulla nafi'in nafi'an, tidak menjadikan segala sesuatu yang bermanfaat. Nafi'an itu bermanfaat mutlakon, secara mutlak. Atas dasar itu Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat adalah bermanfaat secara mutlak. Wala kulla dorrin dorron, Allah tak menciptakan sesuatu yang mudarat. Dorron adalah mudarat mutlakon, secara mutlak. Bal, bahkan rubbama, boleh jadi, nafa'a, bermanfaat, hada, kepada ini, ma, apa sesuatu, dorro, yang membahayakan, apa, ma, hada, kepada ini. Atas dasar itu segala yang bermanfaat itu tidak secara umum, tidak mutlak dia bermanfaat. Sebagaimana sesuatu yang mudarat itu tidak mutlak mudarat. Misalnya satu sisi dia manfaat kepada orang, tetapi di sisi lain dia tidak bermanfaat kepada orang lain. Satu sisi dia mudarat kepada orang, tetapi di sisi lain dia tidak mudarat kepada orang lain. Wa darra hadza ma nafa'a hadza, dan membahayakan kepada ini apa sesuatu yang bermanfaat kepada ini. Membahayakan misalnya kepada saya, tetapi bermanfaat kepada istri saya misalnya, contohnya. Atau bermanfaat kepada istri saya, tetapi mudarat untuk saya. Nah, itu semuanya sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah. Wa rubbama darra hadza fi waqtin, membahayakan kepada ini fi waqtin, pada satu waktu, ma nafa'ahu fi waqtin akhar, sesuatu yang bermanfaat kepadanya di waktu yang lain. Boleh jadi saat ini misalnya apa yang saya lakukan ini tidak bermanfaat, mudarat, tetapi akan bermanfaat di lain waktu. Misalnya belajar ini kan mudarat, misalnya capek, apalagi dalam keadaan puasa capek, tetapi di lain waktu itu akan bermanfaat, akan berguna, ya. Di waktu yang lain akan berguna. Wa nafa'a hadza fi waqtin, bermanfaat kepada ini di satu waktu, ma, apa sesuatu, dorrohu, yang membahayakan, apa, mahu, kepada hadza fi waqtin akhara, di waktu yang lain. Boleh jadi sekarang dianggap bermanfaat, tetapi di lain kesempatan dia akan membahayakan. Kama huwa musyahadun, sebagaimana itu bisa disaksikan, fil maujudatil hissiyati, pada hal-hal yang konkret, ya, yang bisa terlihat, wal mudrokatil maknawiyati, dan hal-hal yang sifatnya abstrak, yang tak terlihat. Semuanya kayak begitu. Ada yang bermanfaat, ada yang gak bermanfaat kepada yang lainnya. Lima'anin, kok bisa begitu? Lima'anin, karena ada rahasia-rahasia, jalat, yang agung, anil idroki, dari dijangkau, bil afkari, dengan akal-akal. Jadi ada rahasia-rahasia yang tak mungkin bisa dijangkau oleh akal kita. Wa asrorin, dan ya, rahasia-rahasia khafiyat, yang samar, illa, kecuali alaman aradahu alimul asrar, kecuali orang-orang yang dikehendaki tahu oleh yang maha mengetahui rahasia-rahasia. Wa min huna, dan dari sini, yatahaqqaqu,
kamu akan tahu anna kullan muyassarun lima khuliqalahu. Sesungguhnya masing-masing itu dipermudah lima terhadap sesuatu khuliqa yang diciptakan apa kullun lahu untuk ummah. Sudah ada bagiannya masing-masing. Misalnya saya ditakdir oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk ngaji mizan. Di sini kita paham kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing itu sudah dipermudah terhadap apa-apa yang menjadi kodratnya, apa-apa yang menjadi takdirnya. Sahabat-sahabat yang ngaji juga dipermudah jalannya untuk ngaji. Di situ kita paham anna kullan muyassarun lima khuliqalahu, akan dipermudah. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya itu innama huwa, hanya saja huwa adapun dzalik tamamu syu'unil awwalina wal akhirin, itu merupakan kesempurnaan ihwalnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang belakangan. Wa annallaha huwal ghaniyyu 'anil alamin, dan Allah itu yang tak butuh 'anil alamina, dari alam semesta. Begitu ya, rumit sekali ya. Jadi intinya pondasi dasarnya untuk kamu meyakini mizan ini ya, kamu harus iman bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Wa itu takarrarat laka ya akhi, sekiranya tetap laka bagimu ya akhi wa saudaraku, hadhil qaidatul azimatu, apa kaidah besar ini, alim tabaru, engkau akan tahu. Kalau misalnya kamu sudah paham betul akan kaidah ini, kamu akan tahu annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala lam yamkur bisa'idin, Allah tidak akan mungkin menipu orang yang bahagia, min haitsuma, dari segi kallafa, membebani Allahu kepada Said abadan selamanya. Kalau kamu dikasih beban hukum, bukan berarti Allah akan menipumu. Tidak mungkin Allah menipu. Wa anna ikhtilafa immati hadil ummati, sesungguhnya perbedaan para imam dari umat ini, fi furu'iddin, dalam perkara agama, pada cabang-cabang agama, fikih, ahmadu akibatan, itu yang paling terpuji dampaknya, wa aqwa mursydan, dan yang paling lurus petunjuknya. Wa annallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala lam yakhluqna abatan, Allah tidak menciptakan kita abatan, main-main. Walam yunawwi lana at-takalifa, Allah tidak tidak menjadikan bermacam-macam lana, kepada kami, untuk kita, at-takalifa, kepada taklif-taklif, beban-beban hukum, sudan secara sia-sia. Bal lam yulhim, tidak memberikan ilham Allah ahadan, kepada seorang, minal mukallafina, dari mukallaf, tidak memberikan ilham, tidak menuntun Allah kepada seorang pun dari mukallaf, tak menuntun al-amala, kepada satu amal, bi amrin, terhadap satu perkara, min umuriddin, ta'abbada, yang menyembah siapa ahad, kepada Allah, bihi, dengan amr, ala lisani ahadin, dengan berpegang kepada atau terhadap lisannya seorang, minal mursalina, daripada utusan, au ala lisani imamin, atau lisannya para imam, min a'immatil huda al mujtahidin, illa, kecuali, wa fil amali bihi, di dalam mengamalkan, bihi, dengan amr, ala wajhi, sesuai caranya amr, fi dzalikal waqti, di waktu itu, a'la maratibi sa'adati dzalikal mukallafi, adapun derajat kebahagiaan tertinggi mukallaf itu, al maksumati, yang dibagi, apa sa'adah, lahu, kepada mukallaf, hina idzin, ketika itu, wala ikoti, dan yang layak, bihalihi, dengan kondisinya mukallaf, wala yasrifuhu, dan tak memalingkan Allahu kepada mukallaf, anil amali, dari mengamalkan, biqauli imamin, dengan perkataan imam, min a'immatil huda, memalingkan ilal amali, kepada mengamalkan, biqauli imamin akhara, dengan perkataan imam yang lain, minhum, dari a'immah, illa, kecuali, wafima, dan ialah pada sesuatu, sorofa, yang memalingkan Allahu kepada, sorofa, yang memalingkan siapa Allahu kepada ahad atau mukallaf, anhu, dari emmah, ialah di dalam emmah, inhitatun, adapun
terjatuh ya, penurunan fidalikal waktu pada waktu itu, penurunan anil akmali dari yang paling sempurna fi darajatihi pada darajatnya mukallaf, Allah ikoti yang layak bihi pada mukallaf, rahmatan sebagai bentuk kasih sayang minhu dari Allah Subhanahu wa taala, bi ahli sebagai bentuk kasih sayang bi ahli qabdati sa'adati terhadap orang ya, yang ahli bahagia, orang yang memiliki kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wari ayatan dan menjaga lil hadzil aufari kepada bagian yang sempurna lahum bagi mereka fi dinihim pada agama mereka wa dunyahum dan dunia mereka, kama yulatifu at-tabibu al-habiba sebagaimana berbuat kasih sayang siapa dokter al-habibah kepada orang yang dia cintai, walillahil matsalul a'la dan ialah bagi Allah adapun perumpamaan yang tertinggi. Apa maksudnya? Allah ini menciptakan kita tidak main-main. Sebagaimana Allah juga membuat hukum yang banyak itu, yang bermacam-macam itu tidak main-main. Jadi setiap kali Allah menuntun hambanya untuk menjalankan satu kaul di antara sekian banyak kaul, maka pada saat itu pula Allah menginginkan derajat kebahagiaan tertinggi yang layak untuk hambanya. Misalnya, gampangnya, saya, Wandi, dituntun oleh Allah, bukan pilihan saya sendiri. Jadi semuanya sudah disetting oleh Allah. Saya, Wandi, dituntun oleh Allah untuk mengamalkan madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dituntun oleh Allah untuk menjadi pengikutnya Imam Syafi'i. Maka pada saat itu saya disetting oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan tertinggi yang layak dengan kondisi saya pada saat itu atau pada saat ini. Dan pada kesempatan lain misalnya saya dituntun oleh Allah untuk pindah dari madhab Syafi'i kepada madhab yang lain karena alasan tertentu. Maka pada saat itu saya oleh Allah disetting untuk turun derajat dari derajat yang paling tinggi, derajat kebahagiaan yang paling tinggi, untuk turun kepada derajat yang sesuai dengan kondisi saya pada saat pindah madhab itu. Nah begitu teks yang rumit tadi itu, kesimpulannya begitu. Jadi ada hikmahnya masing-masing. Pada saat saya berpegang teguh kepada madhabnya Imam Syafi'i, dituntun oleh Allah untuk mengamalkan madhabnya Imam Syafi'i, berarti Allah sedang menginginkan saya berada pada tingkat kebahagiaan tertinggi. Nah, di kondisi lain ada alasan-alasan tertentu saya dituntun oleh Allah untuk pindah madhab. Maka pada saat itu saya disetting oleh Allah untuk turun derajat dari kebahagiaan yang paling tinggi kepada kebahagiaan yang sesuai dengan kondisi saya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Ini kemudian diumpamakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sebagaimana seorang dokter yang mengobati pasiennya. Jadi tergantung kondisi dan situasinya. Itu sebagai bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Walillahi dan ialah bagi Allah al-matsalul a'la perumpamaan tertinggi. Wa huwa adapun Allah al-qaribul mujib. Allah yang maha dekat, al-mujibu yang maha menjawab. La siyama lebih-lebih wa huwa adapun Allah al-fa'ilul mukhtar, Allah penggerak, al-mukhtar yang bebas, fil amwati baik pada benda-benda mati, wal ahya'i dan yang hidup, wal mudabbiru dan Allah yang maha mengatur, wal muridu al-muridu yang maha menghendaki di kulli syai'in kepada sesuatu, min sa'iril asya dari segala sesuatu. Nah, dikit lagi. Fandur ya akhi, maka lihatlah wahai saudaraku, ila husni hadil qaidati kepada indahnya kaidah ini, wa wuduhiha dan jelasnya kaidah ini. Wa kam azalat dan betapa menghilangkan apa kaidah ini, min iskalatin mu'jamatin dari banyak persoalan, banyak problem.
Wa afadat dan menunjukkan apa kaidah ini min ahkamin kepada hukum-hukum muhkamatin yang kokoh. Fa innaka sesungguhnya engkau idza nadzarta fiha, kalau engkau merenungi fiha di dalam kaidah bi ainil insafi secara adil benar tahakkuk tak engkau akan tahu bisihatil i'tiqad terhadap benarnya keyakinan an-nasairul a'immatil arba'ati wa muqallidin bahwa semua imam yang 4 dan pengikutnya radhiyallahu anhum ajmain ala hudan min rabbihim ada pada petunjuk Tuhan mereka fi dhahilil amri secara zahir wa batinihi dan batinnya. Walam ta'tarid dan engkau tidak akan menentang qattu sama sekali alaman kepada orang tamassaka yang berpegang siapa aman bimadhabin dengan satu madhab min madhahibihim dari madhab-madhab mereka. Wala alaman intaqala min madhabin dan kau tidak akan mengingkari orang yang pindah min madhabin dari satu madhab minha dari madhahib ila madhabin kepada madhab yang lain. Wala alaman dan kalian juga engkau tidak akan mengingkari kepada orang qallada ghaira imamihi yang bertaklid kepada selain imamnya eman minhum dari madhahib fi awqatid darurati di waktu-waktu darurat. Misalnya saya pengikutnya Imam Syafi'i pada waktu-waktu darurat saya bertaklid kepada selain Imam Syafi'i, bertaklid kepada Imam Malik, bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Itu tidak akan dicela oleh orang yang benar-benar meyakini kebenaran para imam. Li'tiqadika karena keyakinanmu yakinan secara benar anna madzhabahum sesungguhnya madhab mereka kullaha semuanya dakhilatun itu masuk fi siyajis syariati pada rel syariat al-mutahharati yang suci kama sayati idahuhu sebagaimana akan datang apa penjelasannya. Wa anna syariatal mutahharata wallahu a'lam. Sekian dari saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.